Selamat malam teman-teman. Thank you very much yang sudah hadir di malam hari ini. Seperti biasa, hari Jumat malam adalah waktunya kita untuk mengikuti expert class. Biasanya teman-teman melihat ada Mas Randi ataupun Mas Dio, tapi kenapa Mas Samuel ada juga di expert class? Tenang nggak, sini giliran gitu. Aku akan memandu teman-teman untuk mengikuti expert class kita pada malam hari ini. Oke, pada malam hari ini ada guest speaker kita yang senior sih, sudah melalang buana di dunia software engineer. Uh, Beliau juga saat ini menjadi software engineer di, correct me if I'm wrong, kalau aku ngomongnya salah, Queenix. Ya. Betul. Dan betul ya. Apakah Mbak Fatmanya sudah ada? Sudah. Oke. Halo, halo, Ada juga. Halo. halo. Dan fun fact, beliau adalah angkatan pertama bangkit juga. Wah, saya sedikit ini nih, sedikit grogi karena saya juga juniornya soalnya. Grogi. Menarik. Salam kenal Mbak Fatma dengan aku, Samuel. Sekarang di Yuleka atau di SMKD sebagai curriculum developer. Dan aku sedikit kasih informasi buat teman-teman siapa Mbak Fatma. Ya tadi sebelumnya Mbak Fatma merupakan software engineer di Queenix, dan itu tadi banyak sekali pengalamannya dari beliau di software engineer. Dan mungkin Mbak Fatma boleh kasih apa ya, kasih overview apa sih kira-kira Mbak Fatma materi yang akan dibawa di expert class kita pada hari ini. Akan Mbak. Oke. Overview-nya hari ini insya Allah kita akan membicarakan tentang bagaimana caranya menjadi software developer, strategi apa aja yang kita bisa pelajari, dan juga ada diskusi tentang career preparation, persiapan untuk bisa bekerja sebagai software engineer. Yes. Soalnya saya juga butuh ini materinya, karena kan lebih ini ya, lebih senior juga, dan pasti pengalamannya kan udah lumayan lah, lumayan banyak gitu. Saya juga pengen belajar nih. Nah teman-teman, uh, tolong diperhatikan dengan seksama dan baik, apalagi teman-teman yang udah mau cari target nih, mau software engineer-nya seperti apa, terus pengalamannya mau seperti apa yang akan dipilih, kira-kira apa sih yang perlu disiapkan sebagai software engineer nantinya di masa depan. Nah, tanpa berlama-lama buat Mbak Fatma Jana, waktu dan tempat dipersilakan. Thank you. Share window aja karena kok mau ada nanti share yang satunya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih sudah datang ke acara kita malam ini di SMK Dev. Kita akan membicarakan tentang bagaimana sih caranya kita bisa menjadi seorang software developer atau software engineer. Itu hanya perbedaan sedikit term atau namanya aja. Jadi kita di sini akan belajar gimana sih strategi apa aja yang kita bisa lakukan untuk bisa bekerja sebagai software developer atau software engineer, dan juga persiapan apa aja yang perlu kita lakukan supaya kita bisa mendapatkan pekerjaan sebagai software developer. Saya Fatma Jana, biasa dipanggil Fatma, seorang software engineer, kerja dari rumah. Perusahaan yang tempat aku kerja itu adanya di luar negeri, headquarter-nya di Swedia, dan aku kerja dari Indonesia dari rumah. Mungkin bisa lanjut ke tentang aku, about me. Sekarang kerja di perusahaan workforce management, namanya Queenix. Kita menggunakan AI untuk membantu perusahaan lain yang memiliki employee yang kerjanya shift-shiftan. Contohnya kayak Nike, Swarovski, McD, Paparon, pokoknya pizza gitu dan lain-lain. Pokoknya perusahaan yang punya employee kerjanya shift-shiftan, itu mereka bisa pakai aplikasi dari Queenix untuk planning, scheduling dari employee mereka. Dan semuanya menggunakan AI. Aku biasanya kerjanya back end, tapi kadang-kadang juga front end, menggunakan JavaScript
kadang juga pakai Python. Sudah kerja di Quinix dari Maret 2021 sampai sekarang. Alhamdulillah. Nah, sebelum kerja di Quinix, aku kerja di Altera, salah satu startup di Indonesia, kerjanya di Malang, mulai dari April 2019 sampai Februari 2021. Nah, waktu aku kerja di Altera ini, aku join Bangkit yang pertama. Bangkit angkatan pertama itu buka untuk semua orang, nggak ada mahasiswa. Tapi mulai dari angkatan kedua, seterusnya sampai sekarang, Bangkit hanya untuk mahasiswa. Nah, waktu angkatan aku, itu dia terbuka untuk umum. Bisa profesional, bisa mahasiswa. Dan hanya belajar, path-nya hanya ada machine learning. Kemudian, sebelum aku mulai kerja di Altera, mostly full stack, mostly back end, tapi kadang full stack ada di front end-nya juga. Aku join coding bootcamp, namanya Altera Academy, di-provide langsung oleh Altera selama 3 bulan. Setelah lulus bootcamp, langsung kerja full time di Altera. Nah, kalau dikilas balik, sebelum aku mulai coding bootcamp, sebenarnya kuliah aku dulu bukan informatika atau business information, kayak gitu bukan, tapi teknik perminyakan atau petroleum engineering. S2-nya di Australia, S1-nya di Malaysia. Tapi selama aku kuliah, ada beberapa sedikit pelajaran coding itu ada. Jadi basicnya alhamdulillah sudah dapat waktu di kuliah. Oke, overview. Apa aja yang akan kita bahas di presentasi malam ini? Pertama, kenapa sih software development merupakan pilihan karir yang menarik? Kemudian ada learning paths atau pelajaran apa aja atau pembelajaran efektif apa aja yang kita bisa gunakan untuk kita bisa menjadi seorang software developer. Selain itu, kita juga perlu membangun atau membuat portfolio yang bagus, seperti project. Nah, itu nanti akan jadi contoh atau bukti bahwa kita memiliki skill yang dibutuhkan perusahaan untuk kita kerja di perusahaan IT gitu misalnya. Kemudian kita juga akan membahas gimana sih kita bisa mempersiapkan diri untuk memasuki job market yang cukup kompetitif gitu. Selain itu, ada diverse career opportunities in software development. Jadi, software development itu nggak hanya back end atau front end, tapi ada yang lain-lainnya juga. Nanti kita akan bahas. Di akhir akan ada Q&A. Tapi kalau misalnya selama presentasi ternyata ada pertanyaan, boleh nanti di chat, ditulisin aja ya. Oke? Next. Pertama, kenapa sih software development merupakan pilihan karir yang menarik gitu? Pertama, endless innovation. Software development ini salah satu kerjaan yang kita bisa explore banyak hal dan kita bisa buat banyak hal menjadi inovatif sebisa mungkin. Endless innovation. Dengan kita menjadi software developer, kita bisa buat aplikasi yang dipakai banyak orang dan biasanya aplikasi yang dibuat itu menyelesaikan masalah begitu. Nah, Indonesia sebagai negara yang populasinya lumayan besar, ratusan juta orang di Indonesia, masalahnya juga sangat banyak. Ada banyak opportunity buat perusahaan-perusahaan buat bikin aplikasi supaya bisa bantu menyelesaikan masalah yang ada di Indonesia dengan ujungnya supaya bisa bikin bisnis gitu kan, bisnis yang kelanjutan. Berarti kita punya market demand yang sebenarnya cukup besar untuk pekerjaan software developer. Kayak gitu. Nah, sebagai software developer, selain kita buat inovasi, menyelesaikan masalah, kita juga secara tidak langsung mempengaruhi bagaimana orang-orang bekerja, hidup gitu dengan teknologi. Contohnya ada aplikasi yang kita pakai kalau misalnya mau pesan makanan atau mau beli barang online atau mau pergi keluar gitu kan, pesan transportasi online gitu. Itu salah satu contoh. Nah, selain endless, selain endless innovation, pekerjaan ini juga cukup high demand dan job security. Kenapa dibilang high demand? Karena memang kesempatan untuk kerja di field ini lumayan besar. Dia nggak terlalu niche karena contoh gini,
Misalnya startup company, biasanya IT company memang perlu software developer yang banyak. Tapi di luar company yang memang khusus di bidang IT, juga biasanya memerlukan orang-orang IT gitu. Misalnya di perbankan, atau di industri otomotif, atau apapun itu industrinya, bahkan industri perminyakan pun yang dulu aku belajar teknik perminyakan, pasti perlu orang IT, pasti perlu software developer. Entah itu bikin internal software tool-nya, atau buat workforce manajemennya, misalnya punya sendiri, atau apapun itu, biasanya pekerjaan IT akan dibutuhkan. Kayak gitu. Dan semakin lama, semakin majunya teknologi, pekerjaan itu semakin banyak dibutuhkan juga gitu. Tapi nih ada desas-desus dengan adanya AI, ChatGPT, bla bla bla, katanya pekerjaan software developer akan segera menghilang dalam beberapa waktu ke depan. Nah, itu bisa coba ditelaah lagi, karena dengan keberadaan AI sebenarnya membantu para software developer untuk kerja dengan lebih bagus lagi, lebih out of the box lagi untuk menyelesaikan masalah. Tapi nggak serta-merta si AI bisa menggantikan kita sebagai software developer. Karena ya itu tadi, mereka hanya mesin gitu. Mereka hanya sesuatu yang belajar dari data bla 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 menjadi sebuah teknologi yang sangat canggih yang bisa dipakai banyak orang di seluruh dunia. Tapi belum bisa menggantikan manusia secara utuh gitu. Oke, kalaupun bisa mungkin masih dalam ratusan tahun yang ke depan, which is kayak masih lama banget kan. Jadi jangan khawatir. Kemudian, kenapa dia job security? Karena kita ever connected world. Kita tinggal di dunia yang udah global. Contohnya, ya aku sendiri kerja dari Indonesia, tapi teman-temannya di UK, ada teman yang di Belanda, dan di Swedia juga. Jadi kerjanya ya dari manapun sebenarnya bisa gitu. Karena kita kerja dari rumah, yang dikerjain selesai, submit online, GitHub gitu kan, tinggal di git push, udah selesai gitu. Komunikasi bisa semuanya online. Jadi sebenarnya pekerjaan itu insya Allah akan tetap ada, bahkan kita bisa punya peluang untuk bisa kerja sama orang di luar negeri, nggak cuma orang di Indonesia aja, kayak gitu. Nah, selain itu, kenapa software development exciting career choice adalah attractive pay. Nah, ini menurut aku lumayan salah satu alasan yang kuat juga kenapa orang-orang mau sih jadi software developer. Ya, salah satunya ini attractive pay, karena bayarannya alhamdulillah insya Allah cukup bagus, competitive salary, dan potentially rapid career development. Biasanya kalau kita jadi software developer, insya Allah gajinya dari awal memang sudah at least biar minimum di atas UMR setahu aku. Nanti kita bisa lihat lagi data-datanya yang ada di Indonesia seperti apa. Nah, selain itu, selain gajinya lumayan, kita juga dapat benefit yang lumayan oke. Setahu aku ya, dari pengalaman aku kerja di 2 company. Kayak misalnya mau ada conference, misalnya nanti kan ada Python conference nih minggu depan, akhir minggu depan. Nah, itu kalau di perusahaan yang sebelumnya, bahkan perusahaan sekarang juga, kalau misalnya aku datang atau beli tiketnya buat datang conference, itu bisa di reimburse. Jadi itu disupport gitu sama perusahaan. Mau beli buku atau beli course apapun yang misalnya berhubungan sama kerjaan, itu insya Allah bisa disupport sama perusahaan. Bahkan aku juga dapat, alhamdulillah dapat sport allowance dari perusahaan. Jadi kayak misalnya aku mau main badminton, kan lapangannya nggak ada nih, harus sewa lapangan. Nah itu aku bayar dulu sendiri lapangannya, terus nanti reimburse ke kantor, itu bisa banget. Waktu di company sebelumnya bahkan itu kayak udah per minggu ada jadwalnya sendiri, ada yoga, ada basket, ada badminton, ada futsal, dan lain-lain, itu semuanya disupport sama perusahaan. Jadi lumayan benefitnya di luar BPJS, di luar apa ya kayak paid leave dan lain-lain. Insya Allah itu menurut aku menurut cukup exciting gitu untuk kita berpikir, oh ya saya mau nih jadi software developer. Tapi di balik itu semua, di balik benefit dan compensation yang ditawarkan, jelas ada tanggung jawab yang kita harus berikan ke perusahaan gitu. Kita perlu perform di kerjaan kita. Oke, next, high demand job. Nah, di sini aku kumpulin dari satu link aja, tapi di link ini, di prospek karir gaji SWE atau software engineer di Indonesia, atau ini di beberapa source,
beberapa platform pekerjaan, itu jumlah opportunity-nya lumayan besar. Masing-masing ada ratusan bahkan ribuan gitu. Dan teman-teman bisa refer ke sini kalau misalnya mau apply kerjaan software engineering. Dari Jobstreet, Glassdoor, Caliber, LinkedIn, Links, dan lain-lain gitu. Selanjutnya, attractive pay yang tadi udah aku sebutin. Nah, kalau dari source yang ini yang aku dapatkan dari Research by Links and Non-Skilled Ventures, Southeast Asia Tech Talent Competition Report, salary-nya itu buat junior aja. Junior tuh biasanya yang baru lulus atau masih kuliah tapi misalnya ambil part-time kerjaan, itu biasanya junior yang mungkin masih pengalamannya di bawah 2 tahun, itu per bulan gajinya 4.300.000 sampai 14 juta. Itu tergantung perusahaannya apa, tergantung kerjanya di mana. Oke, tergantungnya banyak, tapi range-nya segini. Jadi sebelum teman-teman apply, seenggaknya udah tahu, oh kalau kerja software engineering, ternyata low range-nya aja lumayan gede gitu. Ini udah di atas UMR gitu, alhamdulillah gitu. Oke, nah terus kita akan bahas effective learning paths to become a software developer. Nah, jadi gimana sih caranya bisa jadi software developer? Apa aja yang kita bisa lakukan? Nah, pertama, sekolah atau universitas. Mungkin teman-teman di sini sedang menjalani atau sudah lulus, bisa dari SMA, dari SMK, S1, D3, apapun itu yang jurusannya IT gitu. Itu akan lebih fokus untuk bisa jadi software developer karena belajar fundamentalnya langsung dari sekolah kan. Nah, selain dari kuliah atau dari sekolah, bisa juga ikut ekskul, extracurricular activities. Ya, bisa ikut hackathon, ikut lomba, atau ikut programming club, ikut komunitas IT, atau di Indonesia sekarang ada studi independen ya, ada yang bisa intern independen atau apa, bahkan ada programnya Bangkit, ada programnya Gigi dari GoTo. Jadi sebenarnya kesempatan itu banyak banget sebelum kalian lulus dan kalian lihat ada opportunity-nya, segera join, segera apply untuk kalian bisa belajar lebih banyak lagi, bisa dapat ilmu lebih banyak lagi dari teman-teman yang memang udah di industri gitu. Nah, selain orang-orang yang kuliah atau sekolahnya memang sudah related sama IT, bisa juga kita ikut coding bootcamp. Bahkan ada temen aku yang waktu dulu aku coding bootcamp, beberapa memang sebelumnya lulusan IT. Ada yang pendidikan IT atau memang kayak ilmu komputer gitu. Mungkin banyak kan di software, di hardware, tapi software juga udah ada. Tapi dia tetap ikut coding bootcamp karena memang ada kesempatan gitu. Jadi nggak masalah setelah lulus kuliah ternyata merasa, oh masih perlu nih ikut coding bootcamp, ikut aja. Nggak masalah. Selama ada resources, misalnya uangnya cukup, atau cari yang bootcampnya gratis juga ada. Contohnya, kalau mau belajar dari Free Code Camp Learn, ini gratis. Tapi belajarnya full pakai bahasa Inggris, atau frontendmasters.com/learn. Ini juga banyak yang gratis resourcesnya, pakai bahasa Inggris juga. Nah, bisa lihat belajarnya perlu apa aja di roadmap.sh. Nah, dari yang udah dibahas ini sebenarnya selain belajar IT, belajar coding, dan lain-lain, yang penting banget kita perlu siapin itu adalah belajar bahasa Inggris. Karena dari codingan itu sendiri kan pakai bahasa Inggris ya. Terus ketika kita baca dokumentasi, kita belajar tutorial, itu mostly pakai bahasa Inggris. Tapi di Indonesia pun ada kok beberapa platform yang pakai bahasa Indonesia, bahkan di SMKDev juga udah banyak resources yang belajarnya pakai bahasa Indonesia kan gitu. Jadi nggak masalah kalau misalnya bahasa Inggrisnya belum yang expert atau yang advance banget, tapi sedikit demi sedikit dari sekarang harus banget di-push untuk bisa belajar bahasa Inggris kayak gitu. Yang at least bisa reading sama listening, baca dan harus banget udah bisa. Kalau untuk speaking sama writing itu istilahnya senang gitu. Kalau bisa bagus, tapi kalau belum bisa nggak apa-apa. Sedikit-sedikit dipelajarin dari sekarang. Kayak gitu. Nah, selain yang resources yang gratis yang aku mention tadi, buat teman-teman yang misalnya udah biasa belajar competitive programming atau fundamentals programming yang coding challenge gitu,
kayak HackerRank atau LeetCode. Nah, teman-teman bisa join link ini, Loop Learn Share Netlify.app. Ini di-provide sama AVP-nya Ruang Guru. Baru banget mulai programnya. Jadi ini bootcamp untuk teman-teman yang udah intermediate programmingnya, belajar fundamental tapi intermediate ya, kayak HashMap, terus belajar apa lagi ya, yang interpreter misalnya kayak gitu. Nah, ini menarik banget buat teman-teman join karena bisa belajar dengan gratis tapi ilmunya lumayan oke banget gitu. Oke, next. Perlu banget kita untuk membuat portfolio yang bagus, strong portfolio. Karena portfolio itu bisa memperlihatkan skill yang kita punya dan juga experience yang kita punya. Kenapa sih portfolio itu penting? Karena dari portfolio itu bisa dilihat skill apa yang kita punya, gitu, kebiasaan apa yang kita punya. Selain itu, portfolio juga jadi proof, bukti bahwa kita tuh punya problem solving itu, gitu. Dari kerjaan yang kita buat, itu ada yang kita bisa tunjukkan lewat portfolio. Nah, apa aja yang perlu kita masukin di portfolio? Itu bisa kita tunjukin skillnya dari coding skill, problem solving, project management. Dan kalau misalnya dibilang portfolio harus bikin apa sih gitu? Bikin to-do list app juga oke. Bikin weather app atau bikin sesuatu yang cuma nampilin API dari API yang udah gratis gitu misalnya. Itu juga boleh banget. Anything that you can think of gitu. Kadang di Twitter aku ada lihat teman-teman bikin misalnya website buat ngitung pajak gitu. Karena kayak teman-teman yang mungkin kayak aku kerjanya itu nggak ada pelayanan apa ya, bayar pajak langsung dari perusahaannya, kan harus ngitung sendiri nih pajaknya gitu. Nah, itu ada teman kita dari Twitter yang dia bikin website untuk menghitung pajak yang perlu kita keluarkan dari income kita gitu. Nah, setelah buat portfolio ini, jangan lupa source code-nya di-push ke GitHub atau GitLab atau Bitbucket, terus link ke GitHub-nya kalian itu dimasukin ke CV gitu. Jadi nanti HR atau calon HR bisa explore langsung di GitHub kalian kayak gitu. Terus kita juga perlu highlight kalau misalnya kita ada personal project atau contribution ke open source. Nah, ini lumayan penting karena open source itu untuk kita bisa merge request kita di merge atau di approve untuk masuk open source itu biasanya lumayan susah gitu. Apalagi kalau open source yang udah gede ya repositorinya. Tapi kalau misalnya masih yang kecil-kecilan dan ternyata itu oke, ya nggak masalah. Bisa di-mention juga di CV. Kayak gitu. Nah, apa sih impact-nya ke karir kalau misalnya kita punya strong portfolio? Nah, strong portfolio ini bisa membedakan kita di job interview dan di aplikasi gitu. Jadi ada bukti yang betul-betul memperlihatkan kalau kita itu bisa kayak gitu. Nah, selain itu juga portfolio bisa membantu untuk kita mendapatkan internship, kerjaan freelance, atau bahkan full-time position. Gitu. Next, gimana sih caranya kita prepare untuk memasuki ke job market yang lumayan kompetitif? Ya, walaupun high demand, tapi tetap bayangin dalam 1 tahun berapa banyak orang lulusan IT gitu. Berapa banyak orang yang mau pindah perusahaan lain misalnya, yang udah kerja di IT. Jadi kerjaannya tetap ada, demand-nya ada, tapi tetap kompetitif. Makanya kita harus bisa terus improve dari bahasa Inggrisnya, dari codingannya, supaya kita bisa membuat opportunity itu lebih besar buat diri kita. Gitu. Kita perlu belajar nih kondisi market yang sekarang misalnya. Sekarang industri trendnya itu seperti apa sih? Job marketnya seperti apa gitu. Kita perlu research kira-kira skill dan kualifikasi apa aja ya yang lagi banyak dicari sekarang misalnya kayak gitu. Nah, terus jangan lupa untuk prepare resume atau CV dan juga cover letter. Nah, resume atau CV ya yang teman-teman udah tahu kurang lebih tentang data diri kita, riwayat pendidikan, riwayat kerjaan, dan lain-lain. Nah, kalau cover letter biasanya kalau misalnya kita kirim email ke HR, kita attach
si CV-nya di emailnya. Nah, di body emailnya kita tulis cover letternya. Misalnya, halo HR atau enggak, dear sir or madam, bla bla bla. Boleh pakai bahasa Indonesia, boleh pakai bahasa Inggris. Isinya adalah tentang nyeritain highlight tentang diri kita. Terus kita bilang kalau kita tertarik mau apply di perusahaan mereka, dan kita bilang perusahaan mereka tuh bagus gitu, karena value-nya dan lain-lain, bla bla bla. Terus habis itu di state lagi kalau memang tujuan kita ngirim email untuk apply kerja gitu. Nah, itu contoh untuk cover letter gitu. Yang paling penting di sini adalah supaya kita buat CV atau resume yang nge-highlight skill yang relevan sama apa yang kita apply gitu. Boleh buat misalnya satu CV yang common, bisa untuk apply banyak kerjaan yang mirip-mirip lah. Misalnya kita udah jagonya, udah bisanya itu di JavaScript sama Python misalnya. Ya udah, berarti bikin yang common itu JavaScript dan Python. Tapi misalnya bisa bikin lagi satu lagi yang khusus, misalnya ada lowongan kerjaan yang mention akan lebih bagus kalau bisa React gitu. Nah, tambahin React, terus misalnya di contoh projectnya di highlight project yang kerjain pekerjaannya pakai React gitu misalnya. Itu boleh banget. Jadi bikin CV-nya nggak cuma satu, tapi lebih dari satu, dan lebih di curated atau lebih dikhususkan isinya untuk certain position yang memang teman-teman lebih tertarik gitu, atau lebih percaya kalau posisi itu lebih cocok buat teman-teman kayak gitu. Nah, selain research tentang marketnya dan juga prepare CV dan cover letter, buat cover letter yang bisa demonstrate your enthusiasm and fit gitu. Jadi nggak hanya bilang kalau skill kita itu fit, tapi juga kita perlu tunjukkan entusiasme kita, ketertarikan kita, kenapa sih kita mau apply di perusahaan tersebut gitu. Kita research dulu perusahaannya bergerak di bidang apa, kenapa mereka perlu kerjaan software engineering gitu. Kenapa teman-teman bisa yakin kalau teman-teman itu cocok buat di posisi tersebut gitu misalnya. Ataupun kalau misalnya perusahaan itu nggak ada nih di websitenya karir lowongan untuk software engineering. Tapi tetap teman-teman bisa nge-reach out HR-nya, bisa dapat email HR-nya, tulis di cover letter kalau teman-teman ada ide atau ada keinginan untuk kerja di perusahaan mereka karena apa. Jadi harus mention kenapa mereka perlu software engineering gitu. Bisa jadi mereka memang nggak ada info di websitenya, tapi ternyata internally mereka butuh untuk posisi itu gitu. Itu bisa aja. Oke. Selain CV dan cover letter, networking. Nah, ini juga cukup penting. Sebagai teman-teman yang misalnya memang udah kuliah atau sekolahnya itu berhubungan sama bidang IT, biasanya di sekolah-sekolah atau di kampus tuh udah banyak banget komunitas IT-nya. Bisa developer student club, atau ikut Gigi, atau ikut Bangkit, ikut studi independen, apapun itu, teman-teman perlu banget buat cari komunitas, join komunitas, ikutin acara-acaranya, misalnya ada seminar atau ada workshop. Kalau misalnya bisa ikut join jadi panitia, jadi organizer juga oke banget gitu. Jadi bisa belajar interpersonal skills juga, dan itu juga bisa jadi bahan untuk teman-teman taruh di CV gitu. Misalnya pernah jadi organizer acaranya Google Developer Space gitu misalnya, atau Developer Student Club gitu misalnya. Ya, itu bisa banget taruh di CV. Terus dari networking ini juga kadang-kadang bisa juga kita dapat referral, atau enggak kita dapat insight dari teman-teman yang udah kerja di perusahaan tersebut gitu. Oh iya, kalau kerja di perusahaan gue nih ya, gue mau main badminton aja dibayarin gitu misalnya. Contoh. Atau enggak, ya nih kerja di sini enak banget nih. Kita teman-teman front end sama back end komunikasinya bagus banget. Jadi mau ada bug apapun tetap santai gitu. Tetap kita bisa approach dengan baik, nggak ada berantem-berantemnya misalnya gitu. Nah, itu penting banget untuk kita bisa networking. Salah satunya mungkin dari SMK Dev juga teman-teman jadi punya banyak network, punya teman-teman atau kenalan baru dari industri, itu bagus banget gitu. Jadi well done buat SMK Dev. Oke, next kita ada interview preparation. Nah, mungkin aku nggak akan bahas terlalu detail, tapi yang jelas buat interview kita perlu practicing common interview questions. Jadi bisa di Google aja, kira-kira
kalau untuk posisi software developer, software engineer, pertanyaannya apa aja sih gitu. Terus juga siapin untuk behavioral scenarios. Biasanya buat behavioral scenarios itu pertanyaannya akan kayak ada di posisi kalau misalnya kamu dapat kerjanya banyak, terus kamu udah stres, terus teman-teman yang gak sebantu, bla bla bla, kira-kira kamu gimana? Nah itu biasanya behavioral scenarios. Jadi akan dikasih skenario sama HR-nya, suatu kondisi, nanti ditanya kamu responnya gimana, atau kamu akan kayak gimana gitu, cara menyelesaikan masalah itu misalnya. Atau enggak bakal ditanya, kira-kira project yang paling menarik yang pernah kamu buat apa? Kenapa itu paling menarik? Challenge-nya apa aja? Gimana cara kamu solve problemnya? Nah, itu ada di behavioral scenarios juga. Gitu. Selain itu, untuk posisi software developer atau software engineer, juga biasanya ada coding interview. Selain yang coding online yang kita buat, misalnya udah ngobrol sama HR di stage pertama gitu, udah kirim CV, terus ternyata oke, nanti dari HR bakal kirim link untuk kerjain coding online. Jadi kita kerjain sendiri, codingannya online, baru submit, ternyata bagus gitu kan, lulus, nanti akan ada coding interview namanya. Nah, di coding interview ini kurang lebih interview tapi sambil coding gitu. Nanti jadi dikasih soal, teman-teman perlu buat code-nya, terus sambil jelasin. Nah, pas dikasih soal, teman-teman bisa coba untuk clarify dulu. Misalnya, oh ini requirement-nya ini apa aja gitu. Apakah ada asumsi yang bisa dipakai? Apakah misalnya ini, misalnya contoh buat fungsi untuk mengalihkan angka gitu. Nah, teman-teman perlu klarifikasi apakah angkanya ada yang negatif, apakah angkanya hanya 1 atau 2 yang dikalikan, ataukah ada angkanya banyak gitu kan. Jadi inputnya tuh misalnya list atau integer biasa gitu. Integernya 1 atau 2 aja atau list a certain number gitu. Jadi kayak perlu ada klarifikasi dulu sebelum teman-teman menjabarkan kira-kira solusinya seperti apa. Nah, itu akan lebih bagus lagi buat coding interview gitu. Sambil coding pun nanti sambil dijelasin kira-kira teman-teman itu ngapain sih di codingan itu. Nah, itu juga bakal lebih bagus juga. Jadi intinya coding interview itu untuk melihat gimana sih kita bisa berkolaborasi ketika mengerjakan gitu. Contohnya dalam pengerjaan codingnya itu sendiri. Begitu. Jadi di coding interview yang dilihat bukan cuma kemampuan kita coding, nggak cuma cara kita memberi nama ke variabel, tapi juga gimana kita bisa berkomunikasi dengan baik sama partner kita gitu. Oke, nah itu perlu dipersiapkan banget. Kalau bisa sebelum teman-teman ngelakuin interview benerannya, teman-teman buat mock interview. Mock interview itu apa sih? Kayak latihan interview, kayak bohong-bohongannya interview, tapi kayak beneran. Dan itu bisa dilakuin sama temen, atau misalnya bisa cari mentor di ADP list, itu juga bisa banget. Gitu. Oke. Nah, dari interview ini akan bisa diperlihatkan kira-kira problem solving skills kita seperti apa, dan juga cultural fit yang kita punya. Cultural fit itu contohnya apa sih? Gini, misalnya HR itu nyarinya orang yang antusias banget sama kerjaan, orang yang speak up gitu, orang yang benar-benar apa ya, kayak into the work banget gitu, kayak pokoknya semangat banget gitu ngerjainnya. Tapi kalau misalnya ternyata pada interview kamu orangnya kayak agak malu-malu, terus kayak jawabnya setengah-setengah atau sedikit-sedikit, bisa jadi HR-nya bakal bilang kayaknya nggak fit nih, kayaknya bukan orang kayak gini yang kita cari gitu. Nah, itu bakal kelihatan waktu di interview gitu. Jadi kalau bisa ketika interview tunjukin kemampuan sebaik mungkin, tunjukkan juga antusiasmenya teman-teman untuk join sama mereka gitu. Oke? Sip. Nah, ini mungkin udah di akhir-akhir tentang diverse career opportunities in software development. Nah, di software engineering itu atau software development nggak cuma ada front end dan back end, tapi juga ada namanya full stack development gitu, full stack developer. Jadi buat tiga ini biasanya khusus ke web application. Nah, front end biasa yang bikin UI-nya gitu kan, yang bikin codingan UI-nya. Tapi nanti ada lagi satu teman kita dari produk namanya UI UX engineer gitu. Misalnya itu mereka research tentang user interface, user experience. Nanti yang membuat si misalnya ada
prototype di Figma buat jadi codingannya. Nah, itu teman-teman dari front end. Terus data-datanya dari mana? Itu disiapin sama teman-teman back end. Tapi kadang ada juga perusahaan yang cari teman-teman yang bisa full stack. Jadi nggak cuma bisa back end aja atau nggak cuma bisa front end aja, tapi bisa dua-duanya. Bisa back end, bisa front end. Nah, kalaupun full stack, nggak harus bisa yang jago banget dua-duanya. Bisa jadi back end-nya jago banget, front end-nya bisa dikit-dikit. Nah, itu nggak masalah. Kalau misalnya memang perusahaannya nggak masalah, kayak gitu ya nggak apa-apa. Karena aku pun mostly posisinya sendiri back end, tapi kadang banyak juga buat kerjaan front end. Tergantung tiket yang ada gitu. Jadi ujung-ujungnya sebenarnya full stack, tapi aku tetap mengatasnamakan diri aku atau posisinya sebenarnya tetap back end gitu. Nah, selain itu ada juga posisi namanya DevOps gitu. DevOps ini biasanya kerjaannya lebih banyak ke ngurusin infrastructure, deployment gitu. Itu buat teman-teman DevOps. Selain itu ada spesialisasi yang lain, misalnya AI atau machine learning engineer, ada cyber security engineer, ada cloud computing, data analyst, data engineer. Pokoknya banyak spesialisasinya, jadi nggak cuma front end atau back end aja gitu. Nah, untuk yang semua posisi ini bisa dipelajari di roadmap.sh. Untuk apa aja sih yang perlu dipelajari, apa aja sih skill yang perlu kita kuasai untuk bisa menjadi posisi ini gitu. Jadi teman-teman perlu cek banget di roadmap.sh. Oke? Sip. Udah deh. Kayaknya itu aja. Sekarang udah masuk ke sesi pertanyaan, question and discussion. Oh, mungkin aku mau nge-share sedikit. Nah, tadi kan aku udah share tentang, mungkin ada beberapa pertanyaan di chat, mohon maaf ya, sebentar lagi. Jadi, kan tadi aku ada bahas di CV, kalau udah bikin projectnya, push ke GitHub, link ke GitHub-nya taruh di CV. Nah, bisa juga GitHub teman-teman taruh readme file. Di situ isinya kurang lebih kayak highlight CV teman-teman, ceritain about me, skills, projects, bla bla bla. Terus juga bisa taruh ini apa ya namanya? Lead code-nya nggak ke loading. Pokoknya di sini ada kelihatan ya teman-teman itu bisa taruh apa aja tentang teman-teman, skillnya apa aja, project yang dibuat, bla bla bla. Terus di sini juga aku ada tambahin pengalaman aku ngerjain lead code. Nah, ini jadi bisa dilihat, some HR, orang ini ternyata udah banyak ngerjain lead code. Hopefully, berarti codingnya udah oke lah gitu. Oke? Nah, terus di GitHub juga biasanya ada kayak gini, kayak tiap hari kita ada kontribusi berapa sih gitu. Nah, ini bisa dilihat kira-kira apakah orang ini memang biasa ngoding apa enggak. Tapi ini sebenarnya agak superficial, karena contoh ini beberapa minggu terakhir kontribusi aku sedikit, karena kerjaan aku sekarang udah mostly di GitLab, udah nggak di GitHub lagi gitu. Jadi ya, ini cuman buat overview aja. Oke, ini bisa jadi contoh banget buat teman-teman taruh di GitHub. Oke, itu aja. Kita bisa lanjutin ke Q&A. Thank you. Oke, thank you Mbak Fatma atas pemaparannya. Oke, tanpa berlama-lama kayaknya aku coba bacain pertanyaan dari teman-teman sih. Ini ada dari Mas Gali. Mas Gali juga tertarik untuk jadi software developer kah? Buat aku akan coba bacakan pertanyaannya. Apa saja etika dan nilai yang harus diperhatikan oleh software developer dalam berhubungan dengan robotik dan AI? Bagaimana Mbak Fatma menjaga sikap dan perilaku yang profesional dan bertanggung jawab terhadap robotik dan AI? Oke, etika dan nilai yang harus diperhatikan dalam hubungan dengan robotik dan AI. Maksudnya dalam konteks pekerjaan kali ya? Iya, kan lingkungan profesional gitu. Gimana tuh kalau Oke, side by side dengan AI itu gimana tuh kira-kira mungkin menurut? oke. Kalau sebagai software developer, kita perlu banget untuk bisa menguasai teknologi. Kalau kita bisa pakai, ya pakai. Gitu. Contohnya di VS Code bisa install Copilot. Nah, bisa pakai Copilot buat ngoding. Itu boleh banget, nggak masalah. Bahkan sama perusahaan aku di provide, jadi aku Copilot-nya gratis. Gitu. Ah, Baru saya lagi. iya. Nah,
Terus pun kalau misalnya mau tanya sama ChatGPT juga nggak masalah. Tapi yang akhir-akhir ini aku lihat dari kerjaan, teman-teman biasanya kalau ada apa-apa langsung googling gitu, nggak nanya ChatGPT. Jadi sebenarnya lebih bagus kalau tanya di Google dulu, kayak gitu. Karena ChatGPT itu dia limited, misalnya terakhir dia trainingnya di 2021 gitu. Nanti bisa jadi ada function atau metode yang kita pakai ternyata belum updated nih sama knowledge-nya si ChatGPT. Padahal udah ada di dokumentasi. Nah, buat kita bisa ke dokumentasi, kita harusnya cari di Google gitu. Jadi mendingan tanya di Google gitu. Benar-benar. Terus apalagi ya, menjaga sikap dan perilaku yang profesional dan bertanggung jawab terhadap robotik dan AI. Yang jelas kita perlu lebih kritikal, lebih mindful sama jawaban dari AI, dari ChatGPT atau dari Copilot, karena mereka itu membantu, tapi bukan berarti apa yang setiap kali mereka jawab itu betul, gitu. Jadi kita harus punya filter sendiri untuk lihat apakah ini benar-benar membantu atau justru malah menyesatkan. Kadang bisa jadi kita udah nanya berkali-kali, promnya udah diganti-ganti, tapi tetap hasilnya nggak sesuai sama yang kita mau. Jadi ya, it's it's a technology anyway, kita bisa bantu, bisa jadi enggak juga. Gitu sih. Oke. Mungkin kalau teman-teman pernah ngeliat meme software developer, jadi 10% itu ya coding, terus 10% itu debugging, ya 80% itu googling gitu. Nah, itu bener kan? Nah, tapi karena ada AI itulah makanya membantu teman-teman untuk mempercepat dapat dokumentasi atau solvingnya gitu sih. Jadi teman-teman kalau sambil ngerjain coding pasti harus ada sih side by side dengan googlingnya gitu, harus cepat googlingnya untuk dapatkan dokumentasi. Yep. Begitu. Nah, ini ada lanjut lagi, Mbak, ada pertanyaan dari Afifur Rahman. Waktu di pekerjaan saat ngerjain project, sering ganti-ganti language atau bahasa pemrograman nggak, Kak? Dan apa aja tantangannya saat ganti-ganti language atau programming language? Biasanya kalau udah ngerjain project, aku bakal stick to the project, to the language itself gitu. Kalau misalnya mulai ada pakai Python untuk backend-nya, misalnya ya udah pakai Python terus gitu. Mulainya pakai Python Flash, ya pakai Flash terus sampai selesai. Terus untuk front-end-nya, misalnya aku udah decide pakainya React.js, ya udah pakai React.js terus gitu. Jadi memang kalau bisa untuk ngerjain project fokus ke yang teman-teman memang udah bisa. Atau kalau memang tujuannya untuk explore, untuk belajar hal baru, ya tetap pakai itu dari awal sampai akhir gitu. Dan kata akhirnya pun kadang kita juga bisa jadi kita rancu sendiri karena yang namanya personal project kan tergantung requirement kita ya. Misalnya kita mau bikin MVP-nya, requirement-nya, fiturnya ABC. Ternyata pas sudah selesai AB, ternyata mau ada D, ya udah ditambahin. Ternyata pas sudah selesai ABD, ternyata belum selesai. Ada lagi requirement-nya, ada lagi. Jadi yang namanya project bisa jadi um, itu sendiri masih a work in progress, tapi teman-teman udah bisa tampilin di CV misalnya, udah bisa share di LinkedIn, udah bisa share di Twitter. Nah, itu nggak masalah gitu. Apa Ya, mungkin nanti ada kalau nggak, bisa Mbak, kira-kira apa? korelasinya, ada nggak korelasinya kalau ketika kita mau coba cari kerja di software developer tuh harus sesuai Mhm. dengan tech stack-nya kita yang udah kita kuasai gitu? Apakah harus gitu atau Um, ya udah kita harus fleksibel aja gitu ketika masuk nanti? Biasanya perlu sesuai, tapi ada juga case di mana yang nggak harus bisa banget di saat itu, tapi um, pelan-pelan kita belajar gitu. Misalnya teman-teman bisanya di JavaScript, tapi ternyata apply pakai pakai Java misalnya. Tapi teman-teman bilang, oh saya belajarnya cepet kok, bisa kok gitu. Jadi selama nungguin link untuk dikasih online coding, teman-teman belajar Java, dan ternyata pas udah ngerjain online coding bisa pakai Java, ya nggak masalah, kayak Oke. gitu. Mm-mm. Jadi nggak usah ini lah ya, nggak usah to the strict banget lah ya, karena kan harus Ya, fleksibel gitu kan. ya betul. Fun fact, kalau di perusahaan gede kayak Google, Amazon, biasanya mereka prinsipnya agnostic language gitu. Jadi Benar. nggak peduli teman-teman bisanya jagonya di Python, Rust, atau JavaScript, atau apapun itu, C++, gitu. Tapi nanti yang jelas pas coding interview, pas coding online itu bisa ngerjain pakai pilihan bahasa apapun yang teman-teman bisa, ya udah nanti
misalnya lo lulus ya, walaupun masih ada step-step kayak desain sistem lagi dan lain-lain gitu. Jadi ya, tapi yang jelas mereka mintanya yang biasanya bisa di banyak language dan lumayan deep knowledge-nya gitu, skill untuk programming-nya gitu. Oke. Nah, itu interesting guys. Jadi kalau mau banyak belajar bahasa, it's okay. Tapi kalau mau ada mungkin kayak analoginya kayak ini ya, mungkin ada yang aku lupa nama analoginya, tapi ada yang ada huruf T-shirt, M, T, ya itu. ya, Nah, teman-teman mau pilih salah satu juga it's okay. Nah, ya, jadi aku sih memang saranin biasanya sih yang T ya, T-shape ya. ya, Jadi ya, boleh satu, baru nanti yang selainnya general gitu. At least ya. apa ya? At least algoritmanya mungkin disesuaikan dengan sesuai dengan bahasa pemrogramannya gitu. Oke, kita Ya. next. Perbedaan kerja luar dan dalam negeri dan how to apply kerja di luar negeri. Perbedaannya jelas bahasanya beda. Orang luar udah bisa bahasa Indonesia. Apa lagi ya? Sebenarnya kurang lebih sama. Cuman mungkin karena yang di luar negeri itu mostly WFH, jadi interaksi sama teammate nggak terlalu banyak. Waktu kerja yang sama teman Indonesia kerja di kantor dan ya ngobrolnya banyak gitu. Kerjanya banyak, ngobrolnya juga banyak. Jadi ya mungkin di situ sih perbedaannya. Tapi walaupun kita beda time zone, beda negara, tetap kolaborasi itu penting banget. Jadi tetap di jam kerja tetap harus komunikasi dan bisa nunjukin our presence gitu kan. Stand up-nya harus datang gitu kan. Terus kalau ada pertanyaan langsung tanya dan lain-lain gitu. Misalnya meeting refinement atau planning, ini mungkin termnya agak-agak aneh buat teman-teman yang belum kerja, tapi intinya kalau udah kerja tuh ada meeting-meeting yang memang kita perlu diskusi. Nah, itu ya kita perlu speak up ketika diskusi gitu. At least dengerin dan tahu, oh iya ini gitu. Nanti ngerjainnya apa gitu. Kalau ada yang nggak tahu harus nanya kayak gitu intinya. Jadi kurang lebih ya nggak beda-beda banget, tapi yang jelas tetap kita harus bisa bawa diri untuk bisa profesional. Karena WFH bukan berarti jadi nggak kerja, tapi WFH itu tetap perform, cuman bedanya kita kerjanya di rumah, mungkin lebih fleksibel. Oh, mungkin ini sih, um, apa ya, aku sempat baca di Twitter ada yang kayak Menkes gitu, tahu nggak sih teman-teman? Jadi kayak ada yang cerita, iya Benar-benar. ini lagi WFH tapi ada janjian sama dokter bla bla bla, jadi kayak ada slack sedikit sama temen timnya. Aku kayak refleks sendiri, kalau aku di tim kalau misalnya ada apa-apa tinggal bilang aja terus ya udah nggak masalah gitu kan. Misalnya hari ini aku skip stand up ya, mau ke dokter anaknya sakit misalnya, ya udah gitu, itu biasa banget. Kayak ya udah, maksudnya intinya apa ya, kalau mungkin di dunia kerjaan internasional kita dipandang yang jelas kita udah profesional, mereka udah percaya buat nge-hire kita, mereka udah percaya bahwa kita bisa perform kerjaan gitu. Mau kita kerjanya malam, mau kita kerjanya pagi, mau kita kerjanya siang-siang, selama kita bisa performnya sesuai sama ekspektasi mereka, misalnya itu nggak masalah gitu. Kalau misalnya ada izin atau apa, yang jelas harus komunikasi. Jangan tiba-tiba ngilang nggak ada kabar gitu kan, terus dicariin kenapa nih gitu kan. Ya itu sih intinya, komunikasi gitu. Yes. Memang kalau yang WFH tantangannya komunikasi sih sebenarnya. Karena setiap kondisi individu mungkin berbeda-beda ya gitu. Karena nggak ketahuan, tiba-tiba ada aja nanti yang di rumah ada kerjaan belakang gitu kan, tiba-tiba kan gitu. Jadi harus koordinasi gitu, penting komunikasi. Oke, lanjut lagi Mbak. Eh, dari Adil Rahadian, Kak kalau baru start belajar di umur 28 tahun, masih possible nggak ya buat landing job as software developer? Pasti bu, mungkin banget. Ya, Sangat it's just possible. number gitu. Ya, bisa banget. Nggak ada batas umur sih memang. Ya, ya, dan memang nggak ada batasan umur. Walaupun di Indonesia kerjaannya masih kadang mention kayak maksimal 30 tahun bla bla bla. Kalau misalnya di Indonesia ya lowongannya teman-teman kurang suka, ya coba apply yang luar negeri gitu misalnya, itu ya nggak masalah banget. Oh ya, Yes. tadi pertanyaan sebelumnya how to apply kerja di luar negeri. Nah itu bisa di LinkedIn, Tech in Asia, Caliber juga ya kadang-kadang ada, atau Glints, Deals, Deals Career itu juga ada kalau nggak salah yang luar negeri gitu. Pokoknya cari aja di platform-platform kerjaan, di filter
yang kerjanya luar negeri misalnya, kayak gitu. Atau enggak, kalau teman-teman ada aktif di Telegram kan itu banyak grup-grup developer ya, Python Indonesia, JavaScript Indonesia, Golang Indonesia, dan lain-lain. Nah, buat aku sendiri, buat dapat kerjaan yang sekarang aku lagi kerjain ini, itu dari salah satu grup yang ada di Telegram. Jadi ada yang menginfokan uh, info kerjanya di Telegram, linknya itu ke Facebook, jadi informasinya di Facebook. Di Facebook itu sendiri ada link ke platform awal kerjaan itu. Gitu. Nah, jadi ya intinya dari Telegram, salah satu grup antara JavaScript atau Python, ya kurang lebih itu. Community penting banget sih. Jadi Ya, nggak hanya di Telegram, aku juga dapat di Discord bahkan atau di Facebook bahkan. Ini memang random sih, tapi teman-teman memang banyak masuk ke dalam beberapa komunitas ya yang membantu teman-teman untuk dapatkan informasi tersebut gitu. Ya. Dan juga balik lagi mungkin buat Mas Adli Rahadian, nggak masalah umurnya 28. Mungkin kalau buat kuliah mungkin agak susah karena udah 28 tahun. Kecuali kalau misalnya mau ambil master yang IT di UK banyak, mungkin ada beberapa yang programnya 1 tahun tapi khusus buat orang yang nggak punya background IT. Itu bisa apply pakai LPDP misalnya atau Chevening, itu bisa ambil master IT yang khusus buat beginner IT intinya gitu. Atau di Indonesia juga bisa ambil S2 yang mungkin kalau ada ya, bisa dicek kayak Monash University yang di BSD atau apa, BINUS mungkin ada program yang S2 tapi buat orang yang backgroundnya bukan IT gitu. Jadi memang diajarin dari basic tapi dalam bentuk kuliah. Tapi kalau misalnya mau yang mungkin waktunya lebih cepat bisa dari coding bootcamp, bisa belajar sendiri kayak dari link yang aku share tadi, atau kalau mau lebih terstruktur, lebih enak mungkin ada mentornya, ada pengajarnya, bisa ikut bootcamp kayak dari Altera Academy atau dari Activate, apalagi ya, pokoknya banyak lah di Indonesia coding bootcamp ya. Gitu ya, tinggal dilihat aja dari kira-kira resources yang ada, dari waktu atau dari uang yang dipunya gitu. Kalau misalnya belum bisa yang berbayar, yang gratis dulu nggak masalah gitu. Yang penting tekun belajar, insya Allah nanti ada jalannya gitu. Karena ingat aja kata Dwayne Johnson, one day or day one. Iya, betul. Ya. Mungkin kita lanjut deh ke pertanyaan dari Rivaldi Nutriana. Kak, saya ingin bertanya, pernah nggak kakak merasa boring untuk melakukan pekerjaan WFH dan ingin bekerja dalam WFO? Pernah. Betul nih, dari Mbak Fatma nih. Betul. Apalagi aku sebenarnya orangnya ekstrovert ya, kelihatan ya dari ngomongnya cepat terus suka ngomong gitu. Karena kerjanya WFH, kadang kayak aku kangen berinteraksi sama orang secara langsung gitu kan. Dan apalagi sebelumnya aku kerjanya di kantor 2 tahun, itu bener-bener yang apa ya, have fun banget gitu. Kerja tapi have fun gimana ya? Karena emang suka ada interaksi sosial secara langsung. Tapi karena udah pandemi dan udah terbiasa kerja di rumah, lama-lama jadi terbiasa. Nah, sekarang-sekarang kalau misalnya lagi kangen interaksi sosial, palingan aku kerja di cafe atau di co-working space. Walaupun nggak ngobrol sama siapapun, tapi perasaan ada di lingkungan yang orang-orang juga kerja gitu kan. Ngelihat orang lain kerja, ngelihat orang lain ngobrol, diskusi, itu bikin rasa kangen aku sama social interaction tuh lumayan terobati gitu. Apalagi kayak contohnya aku sebelumnya pernah kerja di co-working space, ada meja pingpong. Nah, aku suka main pingpong. Jadi itu sebenarnya mengobati rasa kangen main pingpong dan juga interaksi sosial, jadi itu ngebantu banget. Jadi kadang-kadang kerja dari cafe atau co-working space itu lumayan ngebantu sih gitu. Boring itu bosen, perasaan bosen itu valid dan wajar, tinggal gimana teman-teman coba di diatasi sesuai gaya atau cara teman masing-masing gitu. Kalau sekarang aku mengobati rindu social interaction dengan pergi ke gym. Di gym itu banyak banget teman orang-orang yang kayak semangat ya gitu, kayak selamat pagi gitu. Itu kayak social interaction yang mungkin kecil-kecil aja tapi menurut aku itu berharga banget gitu. Gitu sih.
Berarti penting, refreshing point ini penting berarti ya. Oke, oke. Kita lanjut ke Malik. Kakak kan bisa dibilang lumayan menguasai banyak bahasa pemrograman. Kita biar bisa banyak seperti itu, bagaimana ya? Misal fokus satu dulu atau ada cara lain gitu? Fokus satu dulu, betul. Uh, Kalau buat beginner, aku saranin belajarnya dari Python. Karena Python itu super beginner friendly. Satu line code udah bisa print hello world. Kalau di C++ atau Java mungkin harus line-nya 10 at least untuk bisa nge-print hello world aja sendiri. Gitu. Jadi fokus dulu di bahasa pemrograman yang easy to learn, contohnya Python. Aku sangat saranin buat pakai Python dulu. Baru misalnya nanti udah terbiasa pakai variabel, pakai looping, iteration, if else, function, class, dan lain-lain, udah terbiasa di Python, baru nyoba-nyoba belajar JavaScript misalnya. Baru nyoba-nyoba belajar C++. Baru nyoba-nyoba belajar apa lagi ya, Rust misalnya. Kayak gitu. Jadi fokus di satu programming language yang easy to learn, habis itu baru ke yang lainnya gitu. Karena kalau misalnya udah terbiasa di satu bahasa, itu akan mudah untuk beralih atau pindah ke bahasa lain gitu. Misalnya mau belajar Golang, jangan langsung lompat ke Golang menurut aku, karena Golang belajarnya agak susah, apalagi kalau misalnya belum punya mindset yang kayak C++ gitu sebelumnya. Mendingan belajar Python dulu gitu. Oke, oke. Paling penting, kalau aku sih sistemnya kayak first course. Jadi kayak biasanya kalau di kampus tuh ada aja tuh setiap subjek itu berbeda-beda language biasanya. Nah, aku ketika udah dapat itu, biasanya tuh langsung dapat di aku pribadi langsung dapat. Oh, ini nih kayaknya bahasa pertama aku gitu. Nah, itu sih langsung masteringnya di situ. Nah, kebetulan waktu itu sih langsung Python ya. Jadi dilanjutin langsung Python sih. Nah, terlanjut ada dari Hasban Fardani, Kak, kalau misalnya lagi jenuh ngoding, tapi tugas codingan masih banyak, ada nggak tips and trick dari Kak Fatma sendiri biar tetap konsisten dan bertanggung jawab dalam sama kerjaan walaupun lagi capek-capek? Kalau lagi capek ya istirahat. Benar sih. Karena kalau lagi capek, lanjutin ngoding biasanya malah nggak apa ya, nggak ketemu solusinya. Hmm. Kalau menurut aku coding itu apa ya, kerja kerja software engineering kadang-kadang 3 jam tuh nyari solusi, terus ngerjain solusinya mungkin cuma 10 menit 15 menit. Iya, iya. Benar, benar, benar. Biasanya ya meeting, makan ke gym. Jadi nggak ini Jadi sih, jadi itu nggak harus di ya pressure langsung selesai ya pada hari itu ya sebenarnya. Jadi ya betul. Mm-mm. at least teman-teman kalau ngerjain sesuatu tuh ya udah kalau udah selesai atau nggak kalau misalnya pun itu nggak bisa terselesaikan pada hari itu ya udah di pas dulu aja gitu atau nggak ke backlog Ya, contohnya gitu. Jadi ditahan ya. dulu deh baru nanti ke depannya gitu. Mm-mm. Gitu sih. Dan juga Bisa jangan ya, lupa bisa. kalau misalnya ya, kalau misalnya kita ada sesuatu yang udah dicoba, udah dicari ternyata nggak bisa, jangan lupa untuk nanya. Jangan Hmm. malu bertanya, itu penting banget. Justru kalau teman-teman terlalu banyak menghabiskan waktu buat nyari sendiri, padahal ada temen yang lebih jago, tinggal jawab 3 menit, 5 menit selesai, ya ngapain gitu. Justru malah sama manajer aku itu sangat highly encourage kalau intinya kayak kalau 1 jam 2 jam kamu cari sendiri nggak ketemu, tanya tanya sama teman kamu gitu. Hmm. Itu sih. Jadi ya harus tahu kapabilitas diri sendiri dan kalau memang udah waktunya bertanya ya tanya gitu. Oke, dan jangan lupa istirahat ya. Halo, internet aku bermasalah kan? Halo? Oke. Eh, Ya. aku lanjut. Ini kayaknya ada gangguan. Aku Oh, sorry, sedikit, sorry. sedikit. Oke. Ini mungkin pertanyaan ya terakhir sih, karena waktunya sudah jam Hmm. 8 juga. Dari Mas Muhammad Iqbal, apakah ada kesempatan untuk tetap bisa dapat kerja walau dengan skill yang masih minim? Lalu bagaimana agar kita tetap bisa bersaing dalam lokar yang memiliki syarat jenjang pendidikan dengan skill minim? Hmm. Mungkin Gimana ya minor, mungkin kayaknya? minim tapi mau
mau coba nih dapat kerjanya tuh dengan skill yang tersebut gitu. Gimana kira-kira? Kalau kita tahu skillnya masih minim, ya berarti mungkin itu waktu buat kita untuk belajar dulu kali ya gitu. Tapi kalau misalnya mau sambil apply ya nggak masalah gitu. Misalnya udah punya satu project nih, udah bisa taruh di GitHub, udah di deploy, udah punya link ke websitenya gitu, taruh di CV. Terus ya udah sambil apply aja nggak masalah. Tapi tetap harus lanjut belajar, tetap harus lanjut misalnya buat mini project yang lain gitu. Jadi apa ya? Maksudnya dengan kita berdalih kalau kita punya skill yang ini, ya aku juga sebenarnya skillnya minim. Ya nggak? Maksudnya orang yang udah di industri pun akan terus belajar gitu. Apalagi kalau misalnya belum ada hands-on learning di perusahaan ya. Karena apa ya, intinya kalau misalnya udah kerja, kita perform, kita deliver kerjaan gitu kan, sebenarnya kita juga belajar gitu kan. Cuman bedanya kita belajar sambil dibayar. Tapi kalau misalnya belum kerja, kita belajar tapi pakai resource sendiri dong. Ya enggak? Nah, gimana caranya kita memanfaatkan waktu belajar coding, belajar bahasa Inggris, belajar logika, problem solving, dan lain-lain, supaya bisa dapat kerjaan gitu. Dan mungkin ya yang bisa dievaluasi kriteria kita sendiri lagi kali ya. Jangan terlalu muluk-muluk, jangan mau langsung WFH terus misalnya. Kalau misalnya baru yang junior, kalau misalnya harus WFO dulu, ya nggak apa-apa WFO dulu. Nanti udah punya pengalaman 1-2 tahun misalnya, cari yang WFH, ya bisa, karena udah punya pengalaman 2 tahun itu misalnya. Gitu. Jadi, jangan membatasi diri dengan bilang, aku skillnya masih minim nih, belum bisa apply, ya berarti fokus belajar dulu gitu. Ya kan? Belajar dulu sampai di titik yang teman-teman ngerasa, oh aku bisa nih buat apply, ya udah apply. Kapan sih atau di mana sih kita bisa ngerasa kalau udah pantas, udah mampu buat apply? Salah satu contohnya adalah udah punya portfolio, udah punya project yang bisa di deploy atau bisa ditampilin gitu kan. Kalaupun belum bisa deploy, at least projectnya taruh di GitHub, taruh dokumentasinya, gimana cara ngerannya, fiturnya apa aja, terus link ke GitHub-nya taruh di CV gitu. Terus nanti teman-teman share di LinkedIn misalnya, atau di Twitter, atau di Telegram, di komunitas-komunitas gitu, ceritain, ini saya bikin project ini, bla bla bla. At least buat bikin presentasi teman-teman di luar gitu. Nah, dari situ teman-teman sambil belajar, sambil terus improve, sambil apply juga. Selain punya project misalnya, selain punya portfolio, teman-teman juga bisa coba buat latihan di HackerRank sama LeetCode. Kalau misalnya di HackerRank atau di LeetCode udah bisa kerjain medium level, itu mah udah bisa apply gitu. Kalau misalnya baru easy question saja, ya fokus dulu belajar, kerjain easy question sebanyak, pelan-pelan coba kerjain yang medium, pas udah terbiasa sama pattern yang ada, udah biasa kerjain banyak soal medium, ya udah lanjutin apply kerjaan gitu. Jadi ya terus belajar dan lanjutin apply gitu. Dan juga CV-nya juga perlu dievaluasi ya, maksudnya setelah belajar 3 bulan misalnya, oh ada skill tambahan nih misalnya, ada project baru yang bisa ditaruh di CV, ya udah CV-nya diperbarui, apply lagi gitu. Terima kasih buat teman-teman, terima kasih buat Mbak Fatma pada malam hari ini, terima kasih dan sampai jumpa di kesempatan yang lainnya.